Kalau ada yang mahal, kenapa harus pakai yang murah? Kali ini kita kedatangan motherboard dari Asus. Hari ini kita akan kenalan langsung dengan motherboard Asus Prime B450MK2. Dengan harga yang tidak murah-murah banget, tapi kalau dibilang mahal juga nggak mahal-mahal banget kok. Tapi dengan harga segini, kira-kira motherboard ini punya fitur kayak gimana sih? Biar gak lama-lama, langsung aja kita review. Bertemu kembali bersama saya Suki dari CGM11 Komputer. Untuk yang paling pertama, kita akan unboxing terlebih dahulu. Kira-kira di dalamnya ada apa aja? Ayo aja gue mah. Yang paling pertama sudah pasti ada isi motherboardnya. Untuk yang kedua ada back panel. Untuk yang ketiga ada M2 Encore. M2 Encore ini gunanya untuk menahan SSD M.2 di slot M2-nya. Jadi waktu kena getaran dipastikan SSD kalian tidak akan bergoncang. Yang keempat ada user guide beserta DVD drive-nya. Lalu yang kelima ada kabel SATA. Yang keenam ada keterangan motherboard layout. Yang ketujuh ada motherboard technical update. Dan yang terakhir ada kartu garansi. So tidak ada yang sangat spesial di dalam unboxing kali ini. Masih sesuai dengan standar pembelian motherboard pada umumnya. Baiklah, kita akan sekarang lanjut ke spesifikasi utamanya. Asus Prime B450MK2 menggunakan soket CPU AMD AM4 yang mendukung AMD Ryzen generasi 1, 2, 3, dan 5000 series. Tapi jangan lupa ya untuk diupdate dulu untuk BIOSnya jika kalian mau upgrade di 5000 series. Chipset yang didukung adalah AMD B450 yang sudah mendukung PCIe 4.0. Chipset B450 memang bukan yang terbaru, tapi masih sangat relevan dan mendukung overclocking. Cocok banget nih buat kamu yang ingin multitasking dengan performa yang strong dari prosesor Ryzen kamu. Desainnya gagah banget dengan dominasi warna hitam yang mewah. Ukuran motherboard ini adalah berbentuk micro ATX dengan ukuran 24,4 cm x 24,4 cm. Ukuran micro ATX ini membuatnya sangat cocok untuk dipakai di casing yang kecil. Untuk RAM tersedia 2 slot RAM DIMM yang mendukung DDR4 dengan kapasitas maksimal 64 GB. Jadi bisa dipakai 2 kali 32 GB. Kecepatan RAM juga diklaim bisa mencapai 4400 mHz untuk kapasitas overclockingnya. Tersedia juga 1 slot PCIe 3.0 x 16 dan 2 slot PCIe 2.0 x 1. Untuk storage sendiri tersedia 4 slot SATA. Lalu untuk slot storage M.2-nya cuma ada 1. Tetapi kalian bisa banget nih untuk memilih. Tinggal pilih mau yang 2280, 2260 atau 2242. Untuk audio, motherboard ini menggunakan kodek Realtek ALC887 yang standar. Cukuplah untuk gaming dan menonton film. Tapi menurutku ya kurang cocok banget untuk kamu yang butuh kualitas audio high-end atau mungkin juga untuk produksi musik profesional. Motherboard ini juga ready untuk Windows 10 sampai dengan Windows 11. Overall tidak ada fitur-fitur yang membingungkan di bagian spesifikasi utamanya. Oke, gue lanjutin. Next, kita akan lanjut di bagian real panel di belakang motherboard ini. Untuk detail paling atas tersedianya BIOS flashback button. Buat yang belum tahu, tombol ini adalah metode pembaruan BIOS yang paling sederhana dan aman. Jadi kalian tinggal masukkan file BIOS ke dalam flashdisk berformat FAT32. Lalu colokkan ke port USB BIOS flashback dan tekan tombol yang sudah disediakan. Pembaruan bahkan dapat dilakukan tanpa melibatkan memori atau CPU yang diinstal. Segampang itu kok. Lalu untuk video tersedia 1 slot port VGA, 1 slot HDMI, dan 1 slot DVI-D. Lalu ada ready 4 slot untuk USB 3.0 dan 2 slot untuk USB 2.0. Lalu ada slot port PS2 untuk keyboard atau mouse. Lalu ada 1 slot gigabit Ethernet LAN Realtek 8111H. Lalu ada 3 slot audio jack Realtek ALC887 codec. Tapi sayangnya tidak adanya USB Type-C di real panel atau header internal, serta tidak adanya WiFi atau Bluetooth bawaan. Jadi kalian harus pakai eksternal via PCIe atau USB dongle.
Real panel motherboard ini lumayan lengkap lah untuk kebutuhan teknologi zaman sekarang. Tapi fitur BIOS flashback buttonnya nih yang tampak paling mendominasi di dalam motherboard ini. Bang! Lantas apakah motherboard ini bisa dipantau? Ya, jawabnya bisa. Kalian semua bisa download aplikasi Armoury Crate. Ini adalah aplikasi resmi dari Asus kok, jadi jangan khawatir. Armoury Crate adalah software resmi yang bisa membantu kalian untuk mengontrol beberapa fitur dengan pengaturan yang ramah. Armoury Crate adalah software resmi yang bisa membantu kalian untuk mengontrol beberapa fitur dengan pengaturan yang ramah. Start dari mengatur pengaturan perangkat, mengontrol pencahayaan Aura Sync, memantau kinerja sistem, update driver, bahkan sampai kalian bisa terhubung dengan komunitas. Simple dan nggak bikin mual kok. Namun ada satu nih, sayangnya nih. Gua nggak ngerti. Kalau kalian ternyata merakit PC dan terpaksa harus memakai GPU yang berukuran besar, terpaksa ada satu slot SSD SATA yang harus kalian korbankan. Walaupun untuk SSD NVMe M.2-nya masih berfungsi dengan baik. Walaupun memang kenyataannya harus tertutup oleh GPU yang besar. Tapi kalau cuma satu doang yang dikorbankan, masih ada tersisa 3 slot SATA yang bisa kalian gunakan. Untuk saat ini harga motherboard Asus Prime B450MK2 ada di kisaran 1 jutaan. Ini adalah harga di marketplace toko hijau. Ya tidak murah banget, ya juga tidak mahal banget. Atau dengan harga segini kira-kira motherboard apa nih yang layak untuk dibeli? Komen di bawah ya, komen di bawah ya, komen di bawah ya. Iya. Itulah sedikit review tentang motherboard Asus Prime B450MK2. Dengan harga sejutaan sudah mendukung prosesor AMD Ryzen hingga generasi 5000 series. Desain ringan berbentuk micro ATX. Storage pun juga sudah SSD NVMe M.2. Port USB dan video output cukup lengkap lah untuk kebutuhan standar. Untuk kalian yang merakit PC dengan kualitas yang nggak dewa-dewa banget, motherboard ini boleh banget untuk kalian pertimbangkan kok. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga dengan video ini bisa mencerahkan kalian semua. Mantap! Jika kalian suka dengan video ini, gas! Langsung subscribe, like, komen, dan share video ini. Siapa tahu teman kalian ada yang butuh. Terima kasih sudah menonton. Saya Suki and hasta la vista.